ini kelas gabungan ya, RB dan RC, tapi mungkin tidak semuanya bisa hadir, nggak apa-apa ya. Nah, untuk yang kelas ini ya, kuliah hari ini itu maksudnya adalah kuliah pengganti untuk minggu ke-15. Jadi minggu ini ya, minggu terakhir ini. Kayak gitu. Ya, jadi memang nanti setelah ini kita nggak ada kuliah yang apa namanya, kuliah lagi ya, nggak ada pertemuan lagi seperti itu. Oke, jadi ini kita langsung aja. Untuk yang harusnya tadi malam itu kan untuk menghabiskan materi di bab 5 ya, respon frekuensi. Nah, itu jadi langsung saya kasih contoh soal kuis ya, soal kuis dan solusinya itu dari Pak Suartono. Itu tolong dengan sangat dipelajari ya materinya di situ. Solusinya seperti apa ya. Kemudian untuk hari ini itu kita masuk ke bab yang baru, yaitu pencuplikan sinyal waktu kontinu. Ya, kalau pencuplikan sinyal waktu kontinu berarti artinya nanti hasilnya adalah ke apa namanya, ke sinyal waktu diskrit ya, sampling. Nah, itu materinya udah saya upload di Google Drive ya, silakan di download materi yang terakhir ini. Ini saya share screen. Cuplikan sinyal waktu kontinu ya, ini materi bab 6. Nah, di materi ini apa namanya, sebenarnya ya, ini di awal apa namanya, awal semester itu pernah kita bahas ya, maksudnya sedikit kita bahas ya mengenai bagaimana kita melakukan sampling dari sinyal waktu kontinu ke sinyal waktu diskrit ya. Nah, di sini nanti lebih dalam dengan kaitannya ke domain frekuensi ya. Nah, jadi di sini ya kita mungkin langsung aja. Jadi nanti ini materi ada 39 slide. Untuk materinya nanti agak saya percepat. Nah, nanti kita sama-sama bahas contoh soal yang ada di akhir slide ya. Nah, di sini yang pertama ya, ada diagram blok converter. Ya, diagram blok converter. Jadi ada pengubah gitu ya dari waktu kontinu ke waktu diskrit ya. Nah, ini waktu kontinunya XCT, kemudian masuk ke konverter yang akan mengubah dari domain waktu kontinu ke domain waktu diskrit N ya. Kalau N berarti domain waktu diskrit XN. Nah, XN di sini apa? XN di sini adalah sama dengan XC. Ini XC ini sama dengan yang di sini ya. XC sama dengan XC yang tadinya dia T, sekarang di sini jadi N dikali T besar. Ya, N dikali T besar. Nah, T besarnya di sini apa? T besarnya ini ada di dalam konverter ini. Ini adalah periode pencuplikan. Ya, periode pencuplikan. Ya, atau periode sampling biasanya. Nah, ini mungkin karena kebiasaan juga aja ya. Kalau saya biasanya menyatakan periode sampling itu saya kasih S di bawah sini, ya, TS, ya, menyatakan ini periode sampling. Karena kalau periode itu sebenarnya bisa juga kayak suatu fungsi sinusoidal atau kosinus, itu kan dia punya periode ya, dia punya periode juga. Nah, nanti periode sampling ini berbeda dengan periode yang ada di suatu fungsi sin atau cos tersebut gitu. Jadi biasanya di sini saya tambahin subscript ya, subscriptnya S ya, TS.
Itu artinya adalah periode pencuplikan. Nah, jadi gimana kita mengubah dari sinyal domain waktu kontinu ke domain waktu discrete, itu T-nya, ya, T-nya kita ubah ke apa? Diubah jadi N dikali T, T, T atau TS, ya, biasanya TS. Periode sampling, N dikali periode sampling. Nah, periode sampling sama, ya, kalau ada periode ada frekuensi, sama juga di sini ada TS, ada FS, frekuensi sampling atau frekuensi pencuplikan, yang mana FS ini adalah berbanding terbalik dengan si TS-nya. Ya, jadi FS sama dengan 1 per periode sampling. Ini kalau satuan frekuensinya adalah hertz, ya, hertz. Nah, kita juga bisa mendapatkan frekuensi sampling dalam satuan radian per detik itu dengan apa? Dengan omega S sama dengan 2pi per periode sampling atau 2pi dikali Fs. Ya, sama seperti itu. Nah, itu jadi ini konsepnya ya, bagaimana mengubah dari sinyal waktu kontinu ke sinyal waktu discrete, ya. Terus selanjutnya ini, nah, per operasi sampling atau operasi pencuplikan, ya, itu sebenarnya bisa juga dilihat sebagai apa? Sebagai perkalian sinyal waktu kontinu, yang misalnya ini XCT di sini, sinyal waktu kontinu dikali dengan aliran impuls periodik delta ST. Jadi ini sinyal impuls yang apa, susunan dari beberapa sinyal impuls, ya. Nah, kalau dikali, ya, dikali kan berarti apa? Akan mengambil sampel-sampel yang ada sesuai di sini, ya. Sampel di sini sehingga hasilnya bentuk sinyal tercupliknya jadi seperti ini. Kalau perkalian, ya, perkalian dua sinyal ini, XCT dengan ST. Bisa diikuti nih sampai sini. Pencuplikan periodik. Lanjut, ya. Nah, terus apa namanya? Deretan impuls periodik tadi, delta ST ini, ya, itu bisa ditulis bentuknya jadi gini. Susunan, ya. ST itu sama dengan sigma atau sum, ya, gabungan dari beberapa sinyal impuls yang dia apa namanya? Susunan yang ada pergeserannya gitu, ya. Jadi misalnya kalau delta T minus 0 berarti itu kan delta T aja, ya, delta T minus 0, terus nanti ada delta T minus 1, ada delta T minus 2, dan seterusnya. Nah, ini jadinya kan nanti gabungan, ya. Hasilnya nanti jadi gambarnya itu jadi gabungan seperti ini. Yang ST di sini jadi gabungan seperti ini. Nah, ST-nya seperti itu. Jadi nanti di sini, ya, hasil pencuplikannya XCT, sinyal waktu kontinu, ini operasi cross, ya, perkalian, dikali dengan ST. ST-nya ini hasilnya adalah XST. Ini hasilnya, ya. Jadi nanti hasilnya XST-nya adalah sigma XC NT dikali dengan ini tadi delta T minus NT, ya. Nah, ini hasilnya ada ini XCT ini, ya. Sampai sini masih XCT. Nah, nanti di sini jadinya XCN dikali periode
sampling, ya, periode samplingnya. Nah, kemudian ini menggambarkan ya, menggambarkan bentuk sinyal di titik di dalam converter waktu kontinu ke waktu diskrit ya. Ini kalau di sini posisinya ini adalah hasil perkalian dari XCT dengan ST ya, hasil perkaliannya ini XST. Nah, di sini dilihat bahwa di sini kepalanya nih masih apa? Kepalanya itu masih panah ya. Nah, kalau kepalanya masih panah seperti ini ya, ini kan juga XST ya. Nah, kalau kepalanya masih panah seperti ini kan artinya sebenarnya dia masih di mana? Di di sinyal waktu kontinu ya, XST. Jadi waktunya ini masih kontinu, cuman samplingnya kepalanya ini sudah diskrit gitu. Jadi di titik ini itu kan kita ya mencuplik gitu ya, mencuplik, tapi waktunya itu masih kontinu, tapi amplitudonya kepalanya ini sudah diskrit gitu kan. Nah, nanti ketika sudah masuk ke konversi dari aliran impuls ke deretan waktu diskrit yang hasilnya XN, itu nanti sekarang waktunya yang sudah diskrit gitu. Waktunya ini yang sudah diskrit. Kalau kepalanya ya udah emang diskrit kan di sini, tapi ini penggambarannya berbeda, udah bulat-bulat gitu ya. Kalau di sini masih panah gitu. Ini kalau yang ini udah di akhir, udah XN. Kalau yang XST yaitu baru hasil perkalian XCT dengan ST-nya. Ini bisa diikuti sampai sini penjelasannya. Lanjut ya. Ini konverter dari waktu kontinu ke waktu diskrit. Ya. Ini dilihatnya di representasi kawasan frekuensi ya. Artinya kita melihatnya di domain frekuensi. Nah, kalau kita lihatnya di kawasan frekuensi atau domain frekuensi, artinya apa? Artinya kita menggunakan TFWK, transformasi Fourier waktu kontinu, ya, TFWK, transformasi Fourier waktu kontinu. XCT, transformasi Fouriernya, jadi XCJ omega, ya. Terus ST-nya, ya, ST yang di sini, domain frekuensinya ini, ya kan? Nah, terus XST ya, karena tadi kalau di domain waktu itu perkalian kan, ya, ini adalah perkalian, maka di domain frekuensi jadi apa? Jadi konvolusi. XST-nya ini adalah hasil konvolusi ini, asteris ini, konvolusi dari XCT dengan ST, ya, hasil konvolusinya. Hasilnya seperti ini, hasil konvolusinya. Oke. S. Nah, ini contohnya untuk SJ omega. SJ omega tuh yang ini, ya.
Sj omega di sininya ya, berarti domain frekuensi dari sininya dengan XSJ omega dengan hasil pencuplikannya ya di domain frekuensi ya. Jadi diumpamakan ya, ada suatu sinyal waktu kontinu, kemudian di transformasi Fourier ya. Jadi penggambarannya di domain frekuensi. Hasilnya kayak gini, bentuknya segitiga, waktunya dari minus omega n sampai n ya di sini. Terus SJ SF-nya ya ini, itu gambarnya yang ini ya. Deretan dari sinyal impuls. Nah, kemudian nanti hasil pencuplikannya di domain frekuensi ini dikonvolusi dengan ini, hasilnya ini XSF ya, atau XSJ omega ya. Jadi segitiganya ini seperti ya, dia mengikuti impulsnya ini yang di bawah ya. Jadi dia akan banyak ya. Jadi ada banyak sampel jadinya di hasil pencuplikannya. Nah, di sini kita lihat bahwa frekuensi sampling dalam radian per hertz dikurangi dengan periodenya ini, frekuensi sinyalnya itu lebih dari frekuensi sinyal itu sendiri ya. Atau artinya frekuensi sampling itu lebih besar 2 kali dari frekuensi sinyal awalnya. Nah, omega n ini adalah frekuensi sinyal awalnya ya, frekuensi fundamentalnya ya, omega n. Nah, selanjutnya contoh lagi. Ini sinyal waktu kontinunya, sinyal yang mau disampling, yang mau dicuplik. Terus ini adalah deretan impulsnya ya, deretan impulsnya. Coba dilihat di sini lebih, kalau yang sebelumnya, yang contoh di halaman yang tadi kita bahas ya, di sini jarak antar impulsnya ini cukup jauh ya, cukup jauh. Ini omega s ya, 1 omega s. Nah, kalau di contoh yang ini itu lebih rapat lagi ya, jarak antar impulsnya itu lebih rapat. Lebih rapat ya di sini. Nah, karena lebih rapat ini, omega S-nya ini dikurangi omega N ya. Kurang omega N itu kurang dari omega N. Kurang dari ini, atau kata lainnya omega S ini kurang dari omega S-nya ini kurang dari 2 kali omega N. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, omega S kurang dari omega N, artinya frekuensi samplingnya itu kurang dari 2 kali frekuensi sinyalnya, maka akan terjadi distorsi aliasing. Nah, distorsi aliasing itu gimana? Distorsi aliasing, ya ini gambarnya seperti ini ya. Jadi hasil cuplikannya, hasil samplingnya itu tidak sama kan dengan sinyal awalnya ya. Ini bawahnya ini berapa? Ini nggak nyampe di bawah sini ya, harusnya nyampe bawah. Jadi nanti pencuplikannya itu tidak sempurna gitu ya, kalau terjadi seperti ini.
omega S kurang dari 2 kali omega N. Bisa dilihat ini bedanya di sini. Jadi apa kalau terjadinya distorsi aliasing ini kenapa? Apa artinya ini? Ada yang bisa mengulangi tadi yang saya sebutkan? Ini harapannya diperhatikan ya. Jadi ini menjadi yang krusial ya di sini, menjadi kondisi yang krusial yang harus dipenuhi ya, harus dihindari ya. Kalau yang ini harus dihindari supaya tidak terjadi aliasing. Ya, supaya tidak terjadi aliasing harus apa? Harus memenuhi yang ini, yang sebelumnya. Jadi omega S itu lebih dari 2 kali omega N atau frekuensi sampling harus lebih besar sebanyak 2 kali dari frekuensi sinyalnya. Ya, ini menjadi syarat yang sangat penting. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, di sini sekarang apa namanya? Mendapatkan kembali XCT. Artinya di sini kita mau mendapatkan XCT dari si XN-nya kan. Rekonstruksi gitu. Maksudnya kita udah mengubah dari XT ke XN gitu kan. Nah, terus nanti kita mengubah lagi dari XN ke XT-nya gitu. Nah, untuk melakukan rekonstruksi ya atau mendapatkan kembali XCT-nya ini kita menggunakan filter lolos rendah atau LPF. Low pass filter ya. Yang ideal ya low pass filter. Nah, ini respon frekuensinya HR J omega. Nah, di sini ini kondisi yang terjadi aliasing atau tidak ini? Kalau syarat seperti ini. Ditulis nih, seperti ini. Frekuensi sampling lebih dari 2 kali frekuensi sinyalnya. Ini terjadi aliasing atau tidak? Izin menjawab Bu, tidak Bu, karena lebih dari. Lebih dari ya. Jadi betul itu tidak terjadi aliasing di proses yang ini. Dan ini bisa terlihat ya bahwa hasil samplingnya itu sama sama dengan di awal yang ada gitu ya. Nah, jadi 10 menit lagi habis ya ini. Nah, jadi di sini ya XCJ omeganya ini di domain frekuensi ya. Penggambarannya di domain frekuensi ya. Di sini XCJ omeganya sinyal awalnya seperti ini ya. Kemudian hasil dari samplingnya seperti ini ya. Bisa seperti ini karena syaratnya ini terpenuhi XS lebih dari 2 kali omega N. Omega S lebih dari 2 kali omega N. Terus X ini kan hasil samplingnya ya, ini hasil samplingnya. Nah, ini kan kalau kita ngomongin di sistem komunikasi ini kayak di transmitternya lah gitu ya, di transmitternya. Nah, nanti ketika di receivernya supaya penerimanya itu bisa mendengar lagi atau bisa menggunakan atau bisa entah suara, video atau lain-lain gitu kan, bisa dinikmati itu dibalikin lagi ke asalnya gitu di sisi receivernya. Jadi kita dari digitalnya
diubah lagi ke kontinunya. Ya, dari waktu discrete diubah lagi ke waktu kontinunya. Nah, rekonstruksinya itu dengan menggunakan tadi ya filter low pass ideal, ya lolos rendah, melewatkan frekuensi rendah artinya. Nah, jadi yang dari ini ideal ya, kita nggak ngomongin ada noise, ada gangguan redaman, distorsi selain dari aliasing ya. Jadi ini anggapannya ideal. Nah, jadi dari hasil pencuplikannya ini masuk ke filter LPF tadi, filter lolos ideal. Nah, namanya filter lolos ideal itu dia melewatkan frekuensi apa? Yang rendah apa yang tinggi? Filter LPF Yang rendah, Bu. yang rendah. Ya, betul. Dan dia ada apa? Batas frekuensinya. Batasnya di mana sih yang disaringnya itu yang dilewatkan? Nah, itu dilihatnya dari mana? Dari yang namanya frekuensi cut off atau omega C. Nah, omega C di sini batasnya ya. Omega C sama minus omega C ini harus simetris gitu ya maksudnya. Kalau omega C ya nanti sisi uh, batas bawahnya itu minus omega C. Nah, ini jadi XSJ omega masuk ke filter, artinya nanti uh, apa namanya XC-nya ini ya omega C-nya coba diperbesar. Nah, ini kan di sini dikasih tahu ya. Di sini batasnya yang di sini ini adalah omega S omega S minus omega N. Ya, omega S minus omega N. Nah, omega C, ini omega C harus kurang dari omega S minus omega N. Jadi omega C ini kurang dari ini. Ya. Jadi di mana letaknya? Di sini ya. Dan omega C ini lebih dari omega N. Jadi dia lebih dari ini. Berarti letaknya di sini kan. Nah, jadi kalau misalnya gambar filternya kita gabungin, karena ini simetri, pasti sisi bawahnya ada di sini juga. Ya, ini maksudnya garis lurus ya. Filter ideal low pass. Oh, enggak pas. Maksudnya di sini. Nah, ini adalah di sini adalah omega C-nya. Frekuensi cut off-nya ya di sini nih. Ini frekuensi cut off-nya. Frekuensi cut off yang dimana dia harus kurang dari omega S minus omega N dan lebih dari omega N ya. Dia letaknya di sini. Nah, jadi nanti hasil keluaran filter low pass-nya, hasil keluaran filter low pass-nya adalah apa? Ya adalah si ini kan satu segitiga yang ada di sini ya, yang di sini tidak dilewatkan, yang di sini juga tidak dilewatkan. Maka hasil keluaran low pass filternya adalah yang bawah ini gambarnya. Yang bawah ini ya gambarnya. Seperti itu. Nah, jadi filternya itu ya termasuk kayak apa namanya? Low pass filter yang filter fase linier yang ada di materi sebelumnya itu ya gunanya untuk ini, untuk rekonstruksi ya, untuk mendapatkan kembali sinyal waktu kontinu dari sinyal waktu discrete ya. Coba ini sambil review ya. Kalau di bab sebelumnya ada 4 filter ya yang bisa kita pakai jenisnya dari filter fase linier. Apa aja itu? Itu saya kayaknya nggak bahas di kelas, tapi ada di slide. Coba.
jenis filter apa aja. Tadi udah satu ya, low pass filter. Yang tiganya lagi apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Yang pertama tadi ada low pass filter, yang kedua itu high pass filter, Mm-mm. yang ketiga band pass filter, yang terakhir kalau nggak salah band stop filter, Bu. Band stop filter. Oke, betul ya. Tadi siapa? Rizky Noval. Itu ada di slide berapa? Halaman berapa, Noval? Enggak, Bu, saya ingat dari sistem komunikasi, Bu. Sistem komunikasi juga ada ya. Mm. Nah, jadi memang makainya itu ya, kepake di Siskom, di PSWD, sekalian Siskom 1, Siskom 2, terus kayak ada nggak elektronika komunikasi, ada nggak matkulnya? Adanya elektronika Nah, frekuensi biasanya, radio, Bu. nah, elektronika frekuensi radio namanya ya. Nah, biasanya di situ juga masih kena itu filter-filter. Nah, itu kalau di bab sebelumnya ada di slide halaman 46, 47 ya. Ini low pass, lolos rendah. Berarti dia melewatkan, sebenarnya kalau filternya aja tuh yang ini. Nah, cuman namanya apa spektrum itu dia apa namanya simetri, berarti ada sisi frekuensi negatifnya juga. Gitu. Nah, ini kan frekuensi rendah dari 0 sampai omega C atau frekuensi cut off-nya tadi gitu. Nah, terus kalau yang filter lolos tinggi HPF ya dia dari omega C sampai berapa gitu. Lebih tinggi dari frekuensi cut off-nya di sini. Nah, ini sisi simetrinya, negatifnya, sisi frekuensi negatif. Terus ada apa lagi? Band stop ya. Band stop itu dia yang apa namanya menahan atau tidak melewatkan, namanya band stop ya, antara frekuensi cut off 1 sama frekuensi cut off 2 gitu. Kalau band pass, lolos band pass, pass itu lolos ya lewat, ya dia melewatkan. Jadi antara cut off 1 dan cut off 2 itu dia amplitudonya naik gitu. Jadi dilewatkan sinyal dengan frekuensi di rentang frekuensi cut off 1 dan cut off 2 gitu ya. Nah, ini munculnya dari apa? Bisa dapatnya dari yang sebelumnya itu filter tipe 1, tipe 2 kayak gitu dari sini gitu ya. Kayak paling ini